سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita tafsir surah Al-Baqarah, yaitu tafsir Al-Baydawi. Kita sudah memasuki ayat 24. Jadi pada ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala menantang manusia dan jin. Ya, hanya iblis nak perlu tantang le iblis karena sudah melawan Allah Subhanahu wa taala. Allah menantang manusia dan jin. Kalau kamu sanggup membuat semisal Al-Qur'an, coba kamu buat. Kita melihat Al-Quran itu mukjizat dari segi nilai. Jadi bukan Al-Quran bisa terbang, tidak. Jadi bukan Al-Quran itu bisa menghidupkan orang mati, tidak. Al-Quran itu kata orang kafir, bisa nggak ambil Al-Quran letakkan di sebuah tempat, fatufujjiran anharu khilala. Bisa nggak terbang air di situ? Jadi Al-Quran bukan seperti itu. Itu namanya mukjizat material. Jadi yang ada di dalam Al-Quran adalah mukjizat imaterial, nilai yang ada di situ. Jadi makanya Allah menantang kelompok jin, menantang manusia, coba kamu buat semisal Al-Quran itu yang mempunyai nilai luar biasa, nilai kain, nilai kana, nilai kainun, wa nilai yakunu. Al-Quran itu ada ilmu dulu, ilmu sekarang, dan ilmu akan datang. Itu ada dalam Al-Quran. Kalau ilmu manusia, ilmu sekarang saja, ilmu dulu itu dia cari dari orang lain, dia cari melalui manuskrip dan lain sebagainya. Betul nggak kejadian dulu? Apalagi ilmu yang akan datang, dia cuma mereka-reka saja, memprediksi saja ilmu yang akan datang. Sekarang kita lanjut ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Kalau seandainya kamu memang tidak sanggup, kata Allah, kamu tidak sanggup, kata Allah, untuk mendatangkan nilai Al-Quran itu, karena kan semuanya nilai, ibadah itu nilai juga. Kita kenapa HP kita nilai ininya tinggi? Karena nilai. Karena beda-beda HP itu, ada yang harga 1 juta, ada yang 25 juta, ada yang 30 juta. Nilainya berbeda, bentuknya sama, modelnya sama. Kemudian duit begitu juga. Duit $100, kalau kita lihat, kalau duit 100.000 sama, lebarnya semua sama, tapi nilainya berbeda. 100.000 nilainya akan berbeda dengan $100. Jadi kita melihat kepada nilai, bukan kepada bentuk. Begitu juga ibadah kepada nilai. Maka seorang itu akan hebat ibadahnya apabila nilainya hebat. Jadi bukan banyaknya. Untuk apa banyak? Makanya Ibnu Abbas mengatakan begini, salatu raka'ataini zahidin, salat 2 rakaat orang yang zuhud, orang yang punya ilmu, akan lebih berharga dibandingkan salat seumur hidup orang bodoh. Jadi orang bodoh dia salat seumur hidup tapi hanayu, tidak ada nilai. Dibandingkan dengan orang yang salat 2 rakaat saja tapi zuhud dia. Yang masuk zuhud di sini apa? Dia punya ilmu, dia tahu dan lain sebagainya. Dia khusyuk. Maka Allah mengatakan fa illam taf'alu wa la taf'alu. Perhatikan di sini ada 2 kalimat, ada lam dan lan. Kalau dilihat dari struktur bahasa Arab, kita lihat dari bahasa Arab sekarang inilah, dari ilmu nahunya,
Lam itu artinya belum. Lan itu maknanya tidak pernah akan. Lam itu menunjukkan masa lalu, lan itu masa depan. Sekarang kita menuju kepada kitab Sibawai. Sibawai adalah seorang ahli nahu, pakar nahu memang. Dari dulu beliau ini nahu. Salah seorang pelopor nahu. Ini namanya Imam Sibawai. Apa kata beliau? Makanya kalau ada orang pakar nahu tidak mengenal Sibawai, itu ruginya. Belum lengkap lagi ilmunya kalau belum mengenal Sibawai. Sibawai mengatakan kila itu lam dan lan itu harfun nafi yadullu alal mustaqbal. Dua-dua huruf ini itu digunakan dalam hal mustaqbal, masa depan, bukan masa lalu. Mana contoh? Lam yalid wa lam yulad. Kalau kita mengikuti struktur bahasa Arab, ini kita mengikuti struktur bahasa Arab, kita mengikuti nahwu. Al-Quran kita sesuaikan dengan nahu, bukan nahu dengan Al-Quran. Maka maknanya begini, na'udzubillah. Allah belum melahirkan dan belum dilahirkan. Itu maknanya. Lam itu belum. Maka Imam Sibawai mengatakan, kilahuma lam dan lam itu maknanya nafi yufidul mustaqbal. Dua-dua nafi memberikan makna-makna istiqbal. Istiqbal itu apa? Masa depan. Kamu tidak akan sanggup membuatnya. Dan kamu tidak akan sanggup membuatnya. Diulang dua kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua masa depan. Jadi bukan masa lalu. Apa cerita masa lalu? Apa cerita masa lalu? Ya. Jadi masa lalu itu laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kalau orang dulu itu diberikan pahala, tidak ada hubungan dengan kita. Kalau orang dulu diazab, tidak ada hubungan dengan kita. Artinya azab itu berlaku untuk mereka. Tetapi kita paling enggak bisa mengambil pelajaran. Kenapa mereka diazab? Ya. Berarti makna lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak akan pernah melahirkan dan tidak akan pernah dilahirkan. Ya. Di Allah itu wujudnya. Jadi tidak akan pernah dilahirkan. Jadi bukan cerita masa lalu. Belum dilahirkan. Nah, berarti kan sudah keliru. Ya, sudah keliru. Maka kita memang nanti di dalam penggunaannya bahasa Arab itu kadang-kadang lam itu digunakan belum. Sudah makan lam. Belum. Sekarang mau makan. Sudah makan lan, ini seperti malaikat. Malaikat ketika mendatangi rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, tempat kediaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim melihat ada gelagat yang lain, gelagat lain. Diberikan makan tidak makan, diberikan minum tidak minum. Sehingga mereka mengatakan lan. Kami tidak akan pernah makan, tidak akan pernah minum. Muyo dia Nabi Ibrahim, ini pasti malaikat ada lain. Ini mau cabut nyawa saya ini. Ya, sehingga malaikat mengatakan kamu tenang saja, kami bukan berurusan dengan kamu. Kami berurusan dengan kamu ingin memberikan kabar gembira, istrimu akan punya anak. Istrimu akan punya anak. Itulah nanti Nabi Ishaq alaihissalam. Kami bermasalah, punya masalah dengan kaum Nabi Lut. Ini kami nanti akan pergi berapa orang itu ke kampung satu. Kami ingin mengajak mereka itu supaya mereka bertaubat. Tapi kalau tidak mau juga kami angkat kampungnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi fa illam tafalu wa lam tafalu, kalau kalian tidak sanggup, ya, jadi jangan paksa diri kata Allah. Kalian memang tidak sanggup. Cuma kita sekarang menilai Al-Qur'an itu apa? Hanya hal-hal biasa, cerita-cerita dulu. Kenapa cerita dulu? Karena kita tidak memahami Al-Qur'an itu apa sebenarnya. Sehingga kita mengadakan ala asatirul awali. Kita ingin buat ini, buat Al-Quran itu kan cerita-cerita dulu itu. Cerita tentang Nabi Adam, cerita Nabi Ibrahim, keturunan Ibrahim, cerita tentang Yusuf, cerita kampung yang dihancurkan oleh Allah. Itu kan cerita dulu itu. Kita ini kalau ingin maju, jangan dekat dengan Quran ya. Beda dengan Quran. Maka kalau ingin maju, buatlah kanun ini, buat ini, buat ini. Itu tinggalkan, itu Al-Quran itu tinggalkan. Maknanya apa? Seorang tidak tahu nilai Al-Quran itu bagaimana. Al-Quran itu ilmu kana, ilmu kain, ilmu yakun. Ada cerita tentang masa lalu, cerita tentang sekarang, dan cerita tentang masa depan. Tidak ada satu kitab pun yang menceritakan secara rinci kecuali Al-Quran tentang masa depan. Taurat tidak ada. Taurat cuma cerita apa? Ada kehidupan lain lagi nanti. Bagaimana kehidupannya tidak diceritakan di dalam Taurat. Tidak diceritakan dalam Injil. Proses kejadian langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ard, diceritakan dalam Al-Quran. Yang manusia tidak tahu, jin juga tidak tahu. Jin itu jin. Mana buktinya jin tidak tahu penciptaan langit dan bumi? Ma ashhatuhum khalqas samawati wal ard. Jin, iblis, syaitan, jin kan baru lahir jin.
Jadi artinya apa? Sekalian manusia aja kan. Itu iblis dan setan. Iblis dan setan tidak pernah menyaksikan ma asyhadu khalqas samawati wal ardh. Bagaimana saya menciptakan langit dan bumi? Mereka tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Al-Qur'an itu menceritakan tentang masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Maka rugi sekali orang yang tidak pernah baca Al-Qur'an. Rugi sekali orang yang sudah tidak pernah baca Al-Qur'an, tidak tahu lagi apa yang ada dalam Al-Qur'an. Atau rugi orang yang baca Al-Qur'an tidak tahu isi Al-Qur'an. Atau rugi orang yang tahu ini Al-Quran, dia tahu ininya tapi tidak tahu maksud Al-Quran itu. Jadi makanya Al-Quran itu mengandung nilai. Maka kejarlah nilai itu. Kita mengejar nilai. Supaya apa? Supaya kita mengenal diri kita. Dan kita mengenal siapa? Siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu ghaibi? Siapa itu makhluk ghaibi? Siapa itu makhluk hissi? Semua diterangkan dalam Al-Quran. Bagaimana kehidupan kita setelah ini? Nyoput apa bodlaunya? Habis meninggal pun apa? Al-Quran menceritakan itu. Dan tidak diceritakan oleh Injil dan Taurat. Injil Taurat mungkin mereka sudah habis, mereka sudah itu saja. Dan memperingatkan nanti ada kehidupan ini, ada kehidupan itu saja. Secara rinci tidak pernah ada. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka kalau kamu tidak sanggup, ya jangan ngomong macam-macam dalam Quran. Nyokah sanggup pegang macam-macam ke Quran. Al-Quran tidak lengkap lah, Al-Quran begini, Al-Quran sudah ketinggalan zaman. Getanya yang ketinggalan zaman ya Pak. Getanya yang ketinggalan zaman. Sebelumnya Al-Quran sudah menceritakan bagaimana besi itu, besi diceritakan oleh Allah. Allah sudah menceritakan bagaimana binatang itu, manusia terinspirasi dengan binatang untuk membuat sesuatu. Semua sudah ada dalam Al-Quran. Cuma manusia saja hansib ilme. Karena hansib ilmu, setelah cukup ilmu mengatakan apa? Oh, ini enggak ada dalam Al-Quran. Ini yang ada di dalam otak saya. Dalam perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Teknologi ini. Teknologi apa itu? Kalau cerita tentang teknologi, Allah mengatakan dalam Al-Quran, kaum Ad lebih dahsyat lagi, kata Allah. Lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kaum Ad itu orang yang hebat-hebat. Mereka bisa menata negerinya. Mereka bisa membuat negerinya. Bisa membuat tiang-tiang itu yang belum pernah dibuat oleh orang lain. Kita kan pakai mesin, mereka dengan tubuhnya dipahat ini, dibuat ini sehingga menjadikan bangunan itu yang sangat tinggi dan hebat sekali. Peradaban mereka hebatnya. Tapi Allah tidak mengatakan, oh ilmunya hebat ini, tidak. Kalau dibandingkan dengan Al-Quran, biasa saja itu, kata Allah. Ya jino gedenya udah kerja ngurusin gak ada apa hebat apa. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Khidir alaihissalam mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, anakku tak bangga-bangga tau. Nabi Musa kan mengatakan urung paling malim di Bani Israel. Nabi Musa mengatakan anak a'lamu Bani Israel. Saya orang paling malim dalam Bani Israel. Setelah itu apa? Allah mengatakan fa'ataballahu wa qala. Ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah mengatakan fa'ataballahu. Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Musa. Wa qala inni li 'abdun a'lamu minka. Saya punya seorang hamba yang lebih malim daripada kamu. Itu Nabi Khidir alaihissalam. Sehingga Nabi Musa mengatakan akan saya cari dia ya Allah. Walaupun 80 tahun lamanya, haqabah. Akan saya cari dia ya Allah. Rupanya setelah ketemu dengan Nabi Khidir yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya banyak sekali. Nabi Khidir mengatakan apa? Ilmu saya dan ilmu kamu seperti air yang melekat di burung yang kehausan tadi. Dia minum air kemudian mayatabaqqa minal ma'i. Ada yang tersisa. Itulah ilmu saya dan ilmu kamu. Sedangkan ilmu Allah itu luas sekali. Ya, bagaimana tawadhu'nya Nabi Khidir alaihissalam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kamu memang tidak sanggup, kamu tidak sanggup selama untuk mencontohi, untuk membuat Al-Quran, membuat nilai seperti nilainya Al-Quran itu. Buktinya apa? Kita buat kanun, robah lim. Pegalah, robah lam. Oh, ini yang paling kan? Pegalah, robah lam. Dia pegalah, kanun dulu enggak bagus, robah. Ambil yang punya dulu, coba ada awal lo. Artinya kan enggak stabil. Al-Quran coba lihat, pernah berubah? Tidak pernah berubah Al-Quran sedikit pun. Dari dulu. Bukan diturunkan pada Nabi Muhammad, dari dulu. Sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika berada di Lauhul Mahfuz sampai sekarang tidak pernah berubah. Ketika diturunkan ke Baitul Izzah sampai sekarang tidak pernah berubah. Salah satunya malaikat Jibril maka dipanggil dengan Al-Amin. Ya, Amin. Amin itu amanah.
Beliau ini Jibril tidak pernah merubah-rubah ayat atau menambah tasdid, tidak pernah, kecuali kiraatnya Pak. Jadi yang masuk kiraat apa? Ada bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kiraat namanya. Fa in lam tafalu wa lan tafalu fattaqun nar. Ya, saya butuh terjemahan ini. Coba diterjemahkan. Peliharalah dirimu dari neraka. Sudah. Fattaqun nar, peliharalah dirimu dari neraka. Itu terjemahan, Pak. Sekarang kita lihat tafsirannya. Fattaqun nar, karena tingkah lakumu itu, hati-hati, tingkah lakumu akan membawa kamu masuk ke dalam neraka. Ya, itu fasa babiyah. Maksud fasa babiyah, gara-gara kamu berbuat seperti ini, gara-gara kamu itu tidak patuh kepadaku, gara-gara kamu melawanku, gara-gara kamu mengolok-olok Al-Quran, maka kamu akan dimasukkan nanti ke dalam neraka, kata Allah. Ini perhatikan sekarang, ada kalimat di dalam Al-Quran itu menggunakan alif lam, ada tidak menggunakan alif lam. Contoh, naran taladha, ya Pak. Naran taladha itu litahwil. Tahwil itu apa? Wa takhwif, untuk menakut-nakuti. Jadi untuk menakut-nakuti, kalian itu jangan berbuat begini, kalau tidak akan saya masukkan ke neraka. Saya masukkan ke neraka. Maka sebagian penafsir, dan satu lagi, menggunakan alif lam, itu sudah berada di depan neraka. Itu sudah berada di depan neraka. Ya, finnar, dia akan masuk ke dalam neraka. Maka sebagian penafsir mengatakan, ini kejadian ini, itu langsung ketika seorang berhadapan dengan neraka. Awaitu ya tentang Quran, kata Allah. Kamu menentang Al-Quran. Kamu katakan Al-Quran tidak begini-begini, sekarangnya neraka di depan kamu, apa neraka itu? Fattaqun nar. Ya. Di neraka itu di depan kamu. Gara-gara perbuatanmu itu kamu akan dimasukkan ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya nanti an-nar itu ada dua model. Ada menggunakan alif lam, finnar, itu neraka sudah di depan. Ada tidak menggunakan alif lam, naram talatha, itu litahwif, untuk menakut-nakuti saja. Menakut-nakuti kejadiannya di bumi. Maka sebagian mengatakan ini kejadiannya nanti di akhirat. Kamu memang tidak sanggup buat. Kenapa ngomong ini, ngomong itu? Kamu menentang Al-Quran seperti Musailamah Al-Kadzab. Kamu buat ini, buat itu. Itu aku neraka, ini kedron, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Di dalam tafsir Al-Wasit, Syekh Tantawi mengatakan, makna fattaqun nar utruku al-inad. Ya, nampak. Tinggalkan but-but yang penajihan, perkataan-perkataan perokaknya tinggalkan, kata Allah. Bena baca menentang Al-Quran, yang bena katanya. Utruku al-inad. Inad itu berhule dia, Pak. Ini sama seperti paman Nabi Abu Talib. Abu Talib, beliau jenis kufurnya apa? Kufur inad, kufur berhule. Dia tahu kebaikan tapi tidak mau melakukan. Dia tahu Nabi Muhammad utusan Allah tapi dia tidak mau tahu. Tidak mau tahu ada Allah. Tidak ada permohonan. Mana buktinya? Abi Talib punya anak namanya Ali bin Abi Talib. Waktu itu Rasulullah SAW, karena melihat anak Abi Talib itu kan banyak, akhirnya Rasulullah mengadopsi satu, sehingga Ali diadopsi menjadi anak Rasulullah. Walaupun Ali adalah sepupu Rasulullah, sepupunya, tapi ditarik menjadi anaknya, anak angkat. Ali waktu kecil sudah diajarkan salat oleh Rasulullah, sehingga suatu hari dilihat oleh Abi Talib. Ditanya oleh Abi Talib, apa yang kamu ajarkan kepada anakku ya Muhammad? Apa kata Rasulullah SAW? Saya mengajarkan dia salat, supaya dia mengenal siapa penciptanya, supaya dia mengenal siapa dirinya. Apa kata Abi Talib? Lanjutkan ya Muhammad, ajarkan anak saya agama ya Muhammad. Itu pun Abu Talib dia tahu, salat itu dia tahu, Al-Quran dia tahu, semua dia tahu. Cuma ketika dia itu diajak oleh Rasulullah SAW, ucapkanlah la ilaha illallah, ada kaumnya, dia tidak mau mengucapkan. Dia ini namanya kufur inat, namanya Pak. Inatnya terhulai namanya. Ini sama seperti orang tahu salat wajib tapi tidak mau salat. Orang tahu mencuri itu tidak baik tapi dia mencuri, Pak. Ini inat juga. Jadi makanya fattaqun nar itu maknanya utruku al-inat. Tinggalkanlah pekatun-pekatun seperti Abu Talib. Ya. Jangan seperti beliau. Sudah tahu kebenaran tapi tidak mau tahu juga. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya.
Maka di dalam tafsir At-Tabari beliau mengatakan begini. Fattaqun antasilu ilan nar. Takutlah kamu kalau kamu akan dibawa ke neraka. Maka bagaimana supaya tidak dibawa ke neraka? Patuhlah kepada perintah Allah. Tinggalkanlah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya takwa di sini ada dua model. Ada dua model takwa. Dalam kajian tasawuf, takwa itu ada dua model. Termasuk nanti ada di dalam kitab Iqadul Himam fi Syarah Al-Hikam. Yang pertama, takwa level pertama. Seorang itu melakukan sesuatu karena mengharap pahala. Tidak ada orang melakukan sesuatu tidak mengharap pahala. Ini level-level kita nih Pak, level-level kita nih. Bahkan sembahyang di masjid, bahkan naik rumah. Di masjid pahala 27. Di rumah cuma satu, Pak. Nah, alasannya itu, Pak. Kenapa kamu berkorban ini? Kenapa bersedekah? Pahala. Dalam Rasulullah mengatakan 700 kali wa ila masya'a, bahkan lebih daripada itu. Ini takwa level pertama. Ketika ditanya kenapa tidak mencuri, saya takut sekali kepada azab Allah. Saya takut sekali kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa level pertama. Kenapa kamu mau beribadah bangun tengah malam? Supaya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya takwa level ini dia mengharapkan pahala, mengharapkan surga, itu saja deh. Kemudian beliau itu takut kepada Allah, kenapa? Karena takut kepada berbuat maksiat karena dimasukkan ke neraka. Ini level pertama. Level kedua, ini bukan level kita nih. Kita mungkin bisa ke level ini. Ini tidak takut kepada neraka nih. Yang takut apa? Yang menciptakan neraka. Dia lebih takut pada yang menciptakan neraka. Dia tidak takut kepada iblis. Yang dia takuti adalah yang menciptakan iblis itu sendiri. Dia tidak mengharap surga. Yang diharap pencipta surga itu sendiri. Lebih dahsyat lagi. Yang menciptakan surga itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditanya, bahkan bertemayang di masjid, Allah. Dan pahala ni, biasa orang bahkan masjid, pahala 27 memang. Jangan pahala ni. Bahkan bertemayang masjid, Allah. Ya nampak. Bahkan berdang tahajud. Oh, lu ingat hak Allah. Ya, ingat hak Allah. Bahkan baca Quran. Jangan baca Quran hanya mengadi lu. Hanya mengadi. Ya. Hanya tak pergi nyobot mai pahala orang nyok kata 7 sudah baca. Karena sekian pahala. Tengok hotel lo, nak pahala lo. Ya nak pergi pahala ini. Yang pergi apa yang pergi doa Allah. Kalau sudah doa Allah, maka semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keridaan Allah itu muncul dari apa? Gara-gara kita dekat dengan Allah. Maka akan muncul keridaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya level-level ini seperti level Nabi Isa alaihissalam. Ketika ditanya oleh Bani Israel, wahai Isa, bagaimana engkau bisa menghidupkan orang mati? Bagaimana engkau bisa tamsyi alal ma', berjalan di atas air? Apa kata Nabi Isa? Ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Bermuaralah semua kepada Allah. Kalau kamu sudah mencintai Allah, semua akan diberikan oleh Allah kepadamu. Makanya para nabi dan rasul kan diberikan mukjizat oleh Allah. Dan juga selain nabi dan rasul nanti diberikan juga namanya karamah ya, Pak. Karamah ya. Menyediakan karamah, muramah ya, Pak. Ya, tapi kan roh keramat ya, Pak. Lu keramat, terbayangkan terputar ya, Pak. Ya, muramah ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Keramat, kuramatnya Paknya. Imak kurap apa bedanya, Pak? Ya, bukan keramat. Nyo jino sembayang ini. Pada datanya teguhnya kita mau ada lehonya. Hanya sembayang. Oma lun kali sembayang di Mekah. Ini pengertiannya apa? Itu kalau di sini tuhur, di sana belum tuhur lagi. Apa pengertiannya apa? Apa pengertiannya kalau belum? Lun sembayang di Mekah. Ya, kali sembayang di Mekah. Penuh ada orang sembayang di Mekah ini. Ini kalau leho loh, Pak. Bukan lehonya, Pak. Dua tiasa menajiku kali sembayang asal. Oh, pandai Mekah lah, Pak. Umayyad dan kuramat ya, Pak. Keramat ya, Pak. Ya, jadi kalau seseorang selain Nabi dan Rasul itu karamah namanya, Pak. Seperti yang terjadi pada ada beberapa 3 orang pemuda yang diberikan karamah oleh Allah pada masa Nabi Isa alaihissalam. Ini 3 pemuda ini sudah diizinkan oleh Allah untuk bisa dapat karamah itu. Apa karamahnya? Sama seperti mujizat Nabi Isa. Karena mereka ingin mendakwahi raja, maka orang yang mati bisa mereka bangkitkan kembali. Ada salah satu tawanan raja yang sudah mati di dalam sel, meninggal di dalam sel, kemudian sudah berapa tahun di situ sudah jadi tulang belulang. Raja mengatakan apa? Ini ada dalam surah Yasin ini, Pak. Fa'azzazna bi thalithin. Diutus lagi utusan yang ketiga itu dalam surah Yasin.
Raja mengatakan, kalau kamu betul-betul utusan Allah, utusan Nabi Isa, coba bangkitkan itu. Mereka berdoa kepada Allah. Itu tulang belulang tadi, dagingnya menyatu kembali dan hidup kembali. Sehingga raja mengatakan apa lagi? Ahli raja, oh pandai nanya, lu bijijin ya Pak, lu jijik. Saya bisa juga menghidupkan orang mati, kemudian saya menghidupkan dan mematikan. Icok itu tawanan lain ipoh lagi, kan mati dia. Ini enggak saya pukul, enggak mati dia. Ya, Pak. Padahal lah oleh raja kamu mau ibadah, Pak, kok bisa tulang saya hidup kembali? Ya. Kemudian mereka juga bisa menyembuhkan penyakit. Ini namanya karamah namanya. Kita lanjut lagi, Pak. Ini makna fattaqunna. Waquduhan nas wal hijarah. Ya, coba dibaca lagi. Waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ya. Bahan bakarnya manusia dan batu. Batu apa itu? Dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Abbas, batu yang dimaksud neraka hijarah itu adalah al-kibrit. Kibrit itu apa? Kereta api dulu itu dengan baterai, ya. Batu bara ya, Pak. Ini yang dimaksud hijarah di sini bukan batu biasa tidak, tapi batu bara. Walaupun nanti ada dalam sebuah riwayat, ada batu menangis terus. Ditanya, ada seorang nabi pertama, tidak disebutkan nabi apa di situ. Ditanya, kenapa kamu menangis? Apa jawab batu? Saya tidak salah apa-apa, kau sudah dibakar dalam neraka. Lu hana salah tapu lu. Hana lu pegang mati, hana lu pegangnya, tapi bukan batu dalam neraka lu. Nangis dia, Pak. Batu itu nangis. Pada Allah, kemudian batu itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan masukkan saya ke dalam neraka ya Allah. Ini kata batu, lu hana salah tapu, bukan batu dalam neraka manusianya ya Allah. Kemudian dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugemola batu. Besok ketemu lagi dengan para nabi. Bagaimana? Doa saya sudah dikabulkan. Jadi kenapa kamu masih menangis? Saya terharu. Ya, nampak. Kata batu, saya terharu. Saya batu saja berdoa kepada, dikabulkan doa oleh Allah. Artinya batu ini ingin mengajarkan manusia, kalian manusia nauda, nauda, berdoa diterima oleh Allah. Mau bate berdoa diterima oleh Allah, tidak dimasukkan ke neraka. Ya. Masa manusia berdoa tidak dikabulkan? Makanya batu ini terharu. Artinya Allah tidak membeda-bedakan. Allah hanya kayak apa? Hai, entah mau nyumpul ledah protes, ledah protes lagi. Tapi tidak. Doa batu itu dikabulkan oleh Allah. Ini seperti batu mengucapkan salam kepada Nabi. Maka kita jangan sembarangan kita melihatnya binti-bintinya, kita pikir tidak ada apa-apa. Jadi bersaksi di padang mahsyar nanti. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Ibnu Abbas mengatakan, siapa itu yauma idzin tuhaditsu akhbaraha? Al-a'midah, ini tiang-tiang ini, Pak. Tanah yang kita lewati, menurut kita Allah tanah benda mati tanah hebat. Allah benda mati, Pak. Ya. Ini sama seperti Nabi Yusuf ketika dikeluarkan dari sumur, ketika 3 hari sudah di dalam sumur. 3 hari dalam sumur. Dalam riwayat disebutkan, faya beki al-bi'r. Sumur itu menangis rupanya. Ketika Nabi Yusuf dicopot, hanale keberkahan di bina lagi. Hanale Yusuf hino kaijo Yusuf. Sumur itu menangis dia, maknya. Nabi Muhammad mengganti mimbar dulu dengan mimbar baru. Mimbar dulu menangis. Nabi Muhammad sedang khutbah, rupanya benda mati itu juga punya perasaan, Pak. Dan dia juga sebagai saksi nanti di padang mahsyar kalau kita berbuat kebaikan atau tidak. Nanti kita lihat ada sebuah batu. Jadi ada batu sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul selalu mengatakan di Mekah, Assalamualaikum ya Muhammad. Nabi Muhammad selalu menjawab Waalaikumsalam. Nah, kala-kala sawanya, Pak. Kena kata-kala saw yang keng-keng hana. Saw yang keng-salim hana. Assalamualaikum ya Muhammad, Waalaikumsalam. Rupanya setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, batu itu tetap mengatakan Assalamualaikum ya Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, rupanya kamu ya batu yang selalu mengucapkan salam kepadaku sebelum saya diangkat menjadi rasul dan setelah aku diangkat menjadi rasul. Lagi belum berdaya. Batu juga ada batu yang melarikan pakaian Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini diceritakan juga di dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran. Jadi artinya kita jangan menganggap Allah benda mati punya, Allah benda mati punya, Allah makhluk gaib, panena itu putar-putar malaikat ya. Dia menjadi saksi nanti di padang mahsyar. Tanah itu menjadi saksi juga di padang mahsyar kalau kita ada pergi ke masjid atau tidak pergi, atau kita berbuat maksiat, tempat itu menjadi saksi nanti. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah.
Maka hijarah di sini adalah batu bara. Uiddat lil kafirin. Nah, coba dibaca. Yang disediakan bagi orang-orang kafir. Disediakan bagi orang kafir. Dari makna ini apa yang bisa kita pahami? Maknanya uiddat lil kafirin, neraka sudah ada. Ya, beda pikir. Seperti kita mau datang tamu. Kita ditelepon, "Hai jame karakter 15 menit tentang mentang sajian sudah kana ya tentang mentang. Uiddat maknanya sudah dipersiapkan. Karena ada pertanyaan-pertanyaan begini. Ya, tanya maklum. Surga jino apa kana surga? Neraka apa kana neraka? Lu tanya apa kan tanya yang benar? Kenapa Bapak tanya seperti itu? Karena begini. Nanti kan Allah kan tak tahu berapa orang yang berbuat dosa, berapa orang yang kan harus dipersiapkan dulu ya. Lagi kita udah tanya jame, Pak. Jame berundro, nasribe. Berarti nasribe kita persiapkan seribe merdu. Ya, Pak. Berapa orang kamu? 1000. Oh, berarti tempat tinggal harus lebih daripada itu jaga-jaga. Gak yang kepikir lagi aja Allah kepikir. Persiapkan dulu. Berapa orang buat maksiat? Oh, juga masjid 70%. Oh, berarti neraka tak perluas juga. Perluasan neraka. Lagi acara pon katanya. Padahal berarti kita renovasi. Lu pikir lagi apa? Berapa orang penduduk surga? Oh bacuk. Oh berarti anak ada peraya-raya kayak kanal juga. Ya. Jadi tidak seperti itu, Pak. Uiddat sudah dipersiapkan. Oh nanti kurang lelah nerakanya. Neraka sendiri sudah mengatakan hal masih ada tambahan lagi enggak? Ya. Kemudian satu orang itu ketika berada di dalam neraka seperti seluas langit dan bumi. Hana perlen di omalun tempet-tempet. Hana tempet lah neraka. Gejo istana lo lah neraka. Oh hana icok jatah katanya. Di dunia ni dulu, maka icok jatah lo. Icok pagi lo kaikoh. Pakai hana saya koh pagi katanya. Dalam neraka. Maka nurun bukit tepi dari neraka. Hana saya icok dan katanya. Makanya kita itu ketika di dalam neraka nanti ada orang-orang kafir itu. Memang sudah dikapling-kapling. Pakai kapling. Sehingga orang lain tak bisa masuk ke neraka orang lain. Dikapling dengan apa? Ada pagar, ya nampak. Pagarnya itu ada 4 pokok bintih. Satu pagar itu bintihnya 40 tahun, 20 tahun perjalanan kaki. Bintih kedua 20 tahun sehingga semua 80 tahun perjalanan kaki. Ibnu Abbas mengatakan satu neraka dengan neraka lain itu dipisahkan dengan sebuah sungai. Sungai itu apa? Min sadid, dari nanah, ya dari nanah. Makanya yang diminum oleh manusia itu adalah air sungai itu. Ketika dia haus sekali dia minum air sungai itu. Ya. Ini makna uiddat lil kafir. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati. 5 menit dekat ini. Ini ayat yang 25 kita baca setengah saja atau sepertiga kita baca. Ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Ya, coba dilanjutkan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka. Siapa mereka? Yang beriman dan yang berbuat baik. Oke. Ada di dalam konsep Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Di dalam Al-Quran itu ada Bashir, ada Nadhir. Kemudian tugas Nabi itu 2 juga, Pak. Semua Nabi tugasnya 2. Bashir, Nadhir. Bashir itu kabar gembira. Nadhir, kabar menakutkan. Bagaimana kita menyikapi 2 kabar ini? Apa kata Ibnu Abbas? Al-indharu, memberikan menakut-nakuti orang lain itu, ya Pak. Al-indharu, menakut-nakuti orang pembuat dosa itu, kata Ibnu Abbas, aula bihim, lebih bagus untuk mereka. Kemudian kebalikannya, memberikan kabar gembira kepada orang yang salat, orang bersedekah, itu lebih bagus bagi mereka. Maka kita harus pisah dulu. Sekarang kan kita sudah terbalik, ya Pak. Jadi ketika orang-orang berbuat maksiat, nyampe cerita tentang pahala, Pak. Urut mencuba cerita tentang pahala. Menyono sembayang don kan don surga, cerita tentang surga bagi orang pembuat maksiat. Orang yang korupsi, makan riba, orang ambil punya orang lain, mengurangi timbangan, baik cerita kebaikan sama mereka, cerita kejahatan sama mereka. Yang menyomendang nepupur laganya, neprehantu mendang. Yang mendang ti nepupur laganya, nepreh mendang. Yang ibadah yang malaikat de, gagal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bertegah-tegah neraka adanya. Nyampe cerita-cerita tentang surganya puibah ni, coba kedong surganya. Kalau kita cerita tentang surga. Makanya orang yang berbuat maksiat kata Ibnu Abbas, fal indharu aula bihim. Menakut-nakuti mereka lebih afdal untuk mereka. Jadi jangan cerita-cerita pahala. Urut dimecu, hai jajak sembahyang masjid ya pahala dulu. Cok kedong pahala tadi. Baik cerita pahala gurunya, Pak. Kita ceritakan asap untuk mereka, nyan bertingat donya. Anak tinggal kan baju harum, ana berapa.
Nya nani punya baju harum akan jadi hana bereh ya nani. Gara-gara tuan baju harum. Nya cerita Pak, menakut-nakuti Pak. Jangan cerita tentang surga. Tapi orang yang pergi salat, orang yang bersedekah, orang berbuat kebaikan, ceritalah kebaikan di dunia. Ceritalah surga di dunia. Nyan kajroh ron debu tiga tu akan bino, ron akan bino, ron akan bino, ketenangan jiwa akan kau dapatkan, pahala akan kau dapatkan. Ini kata balik Pak. Katanya urung yang jak semayang kata paya-paya gitu Pak. Nyan ron nyan katalah nyan neraka ni dalam neraka tu. Tengok hanai jak ni semayang Pak. Bahkan karena cerita neraka tapi ke urung nyan Pak. Nyan neraka dan ber lagi orang yang kada cara kaji. Cerita kebaikanlah pada orang yang salah supaya apa termotivasi untuk beribadah. Makanya nanti khatib ketika sudah masuk jamaah semua yang kedena atau yang kedena jamaah kedena apa? Yang kedena urusan aja jemaah, yang dia cuma kedena. Nyobibit awak drama mendungnya sudah melakukan hal yang tidak benar, hal yang berhubungan apa? Yang dana perlu begah Pak. Yang jemaah tengah nak jadi Allah haid aja jemaah. Maka nanggu idena ali khatib. Lebih baik beda aja jemaah. Dia orang yang duduk pada kopi hanai dena. Tanya yang haid aja jemaah dena. Maka beda aja ali. Maka tengok nak terjadi Pak. Maka berikanlah, ini kan orang khusus Pak. Yang pergi Jumat itu orang khusus kan sembarangan. Maka ceritakanlah kebaikan-kebaikan supaya termotivasi untuk datang lagi besok. Ini makna wa basyiril ladzina amanu wa amilu salihat. Apa amanu wa amilu salihat? Amanu, kalau kata Imam Al-Baghawi, amanu bi qulubihim, ya nampak. Wasalihat bi jawarihim. Maka syarat ingin masuk surga itu dua. Syaratnya dua. Beriman dengan hati dan menjalankan dengan anggota tubuh. Itulah bedanya amanu wa amilu salihat. Ada orang beriman, dia yakin betul Allah ada, yakin betul ya. Dia yakin betul salat wajib, tapi ada semayang, yakin betul modal yakin. Aja datanya orang yang hendak semayang ya, Pak. Kita tanya, kamu yakin salat wajib? Yakin betul lo salat wajib. Nabi terakhir Nabi Muhammad, yakin betul lo Nabi terakhir Muhammad. Maka menyona orang macam-macam dengan Nabi Muhammad ganya ini ke, Pak. Mungkin parah. Yang semayang dan terbudan ya, Pak. Kenapa demikian? Karena dia yakin Nabi terakhir. Coba nanti ada yang mengatakan nyona Nabi terakhir selain Nabi-nya sedang duduk di pijak memparahnya. Ya. Jadi makanya mereka itu yakin saja, Pak, yakin salah itu wajib. Tapi beda bakat semayang, Pak, beda bakat semayang. Jadi kalau nggak percaya nanti ketika mau salat zuhur, yang kadang dia nak bakat semayang. Nya katanya semayang, weh Pak. Ini jangan nilai gini. Kamu hendak kamu berdoa dulu, Pak. Kamu hendak apa? Kamu ende, Pak. Yang ada semayang, doa ada semayang, Pak. Tapi coba kita balik lagi. Kita ambil mic kecok mic. Tak pegang ada. Saudara-saudara sekalian, salat itu tidak wajib. Ya, semayang hana wajibnya bengil beda. So pegang hana wajib enggak? Nya urungnya hana semayang, tapi tepu semayang wajib. Ya. Dia akan marah so pegang hana wajib. Ijok barang, khatib bicara Pak. Kalau ada khatib yang ngomong salat itu tidak wajib, ya, Pak. Ini beda hawai Pak. Yang sedang duduk kedai kopi, ya khatib pegang hana wajib. Dari kedai kopi belum ke masjid, Pak. Kepu ya tak Pak, ya taknya Pak, khatibnya. Kenapa? Karena dia yakin salat itu wajib. Maka kalau ingin masuk dalam surga, saya yakin betul Pak. Tapi wa amilu salihat. Bagaimana amilu salihat? Bil jawari, dengan anggota tubuh. Maka bagaimana caranya? Kata Imam Al-Qurtubi, "Antattaqiyallah bi af'alikum." Bertakwalah kepada Allah dengan menjaga tanganmu, jangan zalimi orang lain. Jangan buat macam-macam dengan tangan ini. Jangan buat macam-macam dengan mulut ini. Jangan buat macam-macam dengan mata, telinga, perut dan lain sebagainya. Ya, karena apa? Akan berakibat fatal sendiri itu. Annalahum, ya sampai segini saja ya. Annalahum jannat. Ya, mereka dapat surga. Kenapa banyak sekali disebutkan jannat? Kenapa tidak jannah saja? Satu orang satu surga. Kenapa satu orang banyak surga? Ya, nih Pak. Jannat itu dalam bentuk jamak. Kalau dalam bahasa Inggris begini. Satu buku, book. Banyak buku tambah S, books, banyak buku banyak. Jannah satu surga. Jannat banyak surga. Masa mereka dapat banyak-banyak surga? Maksudnya apa? Ini mubalaghah. Maksud mubalaghah, Allah hana geto balas le, Pak. Kalau seorang sudah beriman dan beramal saleh, kalau bisa semua surga bejo gurunya. Ya, Pak. Kalau bisa semua surga dia dapat. Tapi kan nggak mungkin dia dapat. Dia dapat satu surga. Saking rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Saking kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Saking rindunya Allah kepada orang beriman dan beramal saleh. Saya rasa cukup sekian. Nak bubur. Ya. Kalau enggak ada bubur kita lanjut. Berarti nak bubur tapi
Ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.